Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk berdiskusi kali ini. Kali ini yang akan kita diskusikan adalah tentang perniagaan Nabi Muhammad SAW yang kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya perjalanan dagang Rasulullah SAW dimulai pada saat beliau berada pada asuhan pamannya yaitu Abu Thalib. Berdagang merupakan profesi kebanyakan penduduk Mekah. Abu Thalib adalah pedagang yang sukses dan dihormati. Sejak kecil Rasulullah SAW terkenal rajin dan percaya diri. Beliau juga dikenal karena kejujuran dan integritasnya. Penduduk Mekah memanggil beliau dengan sebutan As-Siddiq atau yang berarti jujur. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW sadar pamannya bukanlah orang berada dan punya keluarga besar untuk dinafkahi. Rasulullah SAW mulai berdagang sendiri di kota Mekah. Kali ini kita akan membahas dengan dua narasumber kita yaitu Kak Marcel dan Kak Salwa. Bagaimana menurut Anda pandangan terhadap perniagaan Rasulullah? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sifat Rasul dalam berniaga. Di sini ada yang pasti, yang terutama itu ada namanya bersikap jujur, tidak mudah putus asa, tidak mengambil keuntungan, dan menjual barang yang berkualitas. Dalam bersikap jujur ini, kita diharuskan kita dalam melakukan sikap jujur karena memang Rasul sendiri pun mengajarkan kita dalam hal apapun untuk bersikap jujur. Dan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi itu sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, yang berbuat baik dan juga jujur. Nah, jadi menurut Anda bahwa kalau kita berniaga harus bersikap jujur? Betul sekali, karena kan untuk kedepannya pun para pelanggan dan pembeli pun akan kembali lagi kepada kita dengan merasa senang dengan pelayanannya. Dan juga kan dari yang saya sebutkan tadi, karena Rasul pun mengajarkan kita dalam hal apapun untuk berjujur. Apakah menurut Anda selain bersikap jujur ketika kita berniaga itu harus tidak berputus asa begitu? Ya betul, karena setiap pedagang pun tidak akan pernah berhasil kalau pedagangnya sendiri pun akan berputus asa. Karena sikap ini sangat diperlukan dalam menjalankan usaha apapun, dimana termasuk berdagang udah pastinya, dan perlu diingat dalam setiap usaha selalu membutuhkan proses, apalagi dalam perjalanannya. Beberapa hambatan bisa saja menghadang kita. Begitu pula dengan berdagang. Mungkin kita butuh waktu panjang untuk mendapat keuntungan yang baik dan cukup secara materi. Maka yang perlu diingat adalah itu terus berusaha, tidak gampang menyerah dan putus asa. Apalagi juga Allah sudah menjanjikan nikmat dan rahmat bagi hambanya sendiri yang terus berusaha. Selain tidak putus asa dan bersikap jujur, itu menurut Anda apalagi yang harus kita terapkan dalam berniaga? Dalam berniaga, sifatnya itu udah pasti, yang pasti itu menjual barang yang sangat berkualitas ya. Karena Rasul pun sendiri tidak pernah menjual barang yang cacat kepada para penjualnya, kepada para pembelinya. Karena itu Rasul menjaga kualitas dagangnya dalam sebuah hadis Rasulullah yang dimana yang diriwayatkan oleh Ibn Majah Uqbah bin Amir yang pernah mendengar Rasul berkata bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada teman kecuali dia menjelaskannya.
yaitu teman-teman menurut pandangan dari saudara Marcel. Berikut kita beralih kepada saudara Salwa. Bagaimana menurut Anda mengenai pandangan tersebut? Selanjutnya saya akan menerangkan dulu ya tentang gimana sih cara perniagaan Rasulullah. Jadi cara perniagaan itu salah satunya adalah Rasulullah beliau mempunyai teknik menjual yang unik. Karena beda dari pedagang lain, Rasulullah itu menjual barang dagangannya dengan dia ngasih tahu dulu nih harga pokoknya berapa. Setelah itu pembelinya itu disuruh pilih mau membeli dengan harga berapa. Jadi pembeli itu merasa puas dan tidak merasa tertipu gitu sama harga yang tidak jauh dengan harga pokoknya. Terus setelah itu ya, cara perniagaan Rasulullah adalah dia tidak bersumpah palsu. Rasulullah itu mengatakan dalam sebuah hadis, penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah, selama masih ada di toko yang sama nih, selama mereka masih melakukan transaksi jual beli. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan, mereka akan mendapatkan berkah dalam jual beli mereka. Dan jika mereka berbohong dan menutupi, maka akan dihapuskan keberkatan dalam jual beli mereka. Nah, setelah itu selanjutnya ada fasih bertutur kata. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, dia itu menceritakan Rasulullah itu berkata-kata dengan perkataan yang terang serta jelas lagi tegas dan dapat difahami oleh orang yang mendengarnya. Selanjutnya, cara berniaga Rasulullah itu adalah dia berniaga dengan lemah lembut. Sahabat Rasulullah Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencucuri rahmat kepada orang yang berbuat baik ketika ia berjual, ketika ia membeli, dan ketika ia membuat. Jadi menurut Anda apabila kita ingin berdagang harus memenuhi 4 kriteria tersebut, yaitu teknik berdagang, berbuat apa tadi? Tidak bersumpah palsu, fasih bertutur kata, dan lemah lembut. Seperti itu yang Anda katakan. Jadi bagaimana ketika ada seseorang tidak memenuhi dengan kriteria tersebut? Setiap orang itu kan memiliki cara berdagang masing-masing ya, dan ini tuh cara berdagang yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi selagi pedagang itu tidak berbuat buruk dalam cara dia berniaga, yang tidak apa-apa, boleh, walaupun dia tidak sepenuhnya mencontoh cara berniaga Rasulullah. Oke, baik teman-teman, kita sudah mendengarkan paparan dari narasumber kita, yaitu Kak Salwa. Jadi kesimpulan dari diskusi kali ini bahwa perniagaan itu harus dilandaskan dengan kejujuran dan lemah lembut. Oke, mungkin itu saja diskusi kita kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.